Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Suci Ramadhani dan rekan saya Yuni Fatma dan Rio Syaputra. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi pada chapter 9 dengan topik Auditing the Revenue Cycle. Bab ini membahas prosedur audit yang terkait dengan siklus pendapatan, yang mana nanti bab ini akan menjadi 3 bagian utama, yang dimulai dengan tinjauan teknologi alternatif yang digunakan dalam sistem lama dan modern. Nah, fokusnya nanti adalah pada tugas-tugas operasional utama yang dilakukan di lingkungan teknologi. Kemudian nanti bagian kedua akan membahas tujuan audit siklus pendapatan, pengendalian, dan pengujian pengendalian yang akan dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membatasi ruang lingkup, waktu, dan luas pengujian substantif. Kemudian nanti bagian terakhir akan menjelaskan pengujian substantif siklus pendapatan dalam kaitannya dengan tujuan audit. Nah, di sini prosedur khusus berdasarkan perangkat lunak. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu kegiatan dan teknologi siklus pendapatan, yang mana ini fokusnya adalah pada tugas-tugas operasional utama yang dilakukan di lingkungan teknologi. Nah, bagian ini membahas teknologi informasi alternatif yang digunakan untuk mendukung aktivitas siklus pendapatan, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pemrosesan batch menggunakan file berurutan, sistem penerimaan tunai batch dengan file akses langsung, dan yang terakhir entry pesanan penjualan real time dan penerimaan tunai. Selanjutnya kita akan bahas pemrosesan batch menggunakan file berurutan, yang mana pemrosesan batch menggunakan file berurutan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pemrosesan batch menggunakan file berurutan pada prosedur manual dan pemrosesan batch menggunakan file berurutan pada prosedur otomatis. Nah, pada sistem dasar ini pada pemrosesan batch menggunakan file berurutan pada prosedur manual ini, biasanya pada sistem ini pengambilan pesanan, pengecekan kredit, pergudangan, dan pengiriman itu dilakukan secara manual, yang mana program komputer biasanya memproses catatan akuntansi. Nah, adapun fitur utama dari sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan dan mencatat pesanan pelanggan. Ini berarti proses penjualan dimulai di departemen penjualan dengan diterimanya pesanan pelanggan yang menunjukkan jenis dan jumlah barang dagangan yang diminta. Nah, dokumen yang disiapkan dalam prosedur ini adalah seperti order penjualan. Nah, pada pesanan penjualan ini dia akan menangkap informasi penting seperti nama, alamat pelanggan, nomor rekening, nasabah, nomor, deskripsi barang yang terjual, jumlah dan harga satuan dari setiap barang yang terjual, dan juga mencakup informasi keuangan lainnya seperti pajak, diskon, dan biaya pengiriman. Kemudian selanjutnya ada persetujuan kredit, di mana di sini merupakan langkah selanjutnya dalam siklus pendapatan, yaitu seperti otorisasi transaksi yang melibatkan verifikasi kelayakan kredit pelanggan. Nah, keadaan penjualan ini akan menentukan sifat pemeriksaan kredit. Kemudian yang terakhir adalah memproses pesanan pengiriman, di mana pada bagian penjualan mengirimkan salinan stok penjualan dari pesanan penjualan ke gudang, dan dokumen ini akan mengidentifikasi item inventaris yang harus ditempatkan dan diambil di rak gudang, dan memberikan otorisasi resmi bagi penulis gudang untuk melepaskan aset sesuai yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada pemrosesan batch menggunakan file berurutan pada prosedur otomatis, yang mana di sini pada sistem ini pengambilan pesanan, pemeriksaan kredit, pergudangan, dan pengiriman itu dilakukan secara otomatis, berbeda dengan prosedur manual tadi. Nah, untuk tujuan ini perusahaan biasanya menyediakan penyimpanan yang efisien dan efektif untuk sistem yang besar, yang mana seperti yang kita lihat ini ada terdiri dari entry data, yang mana prosesnya ini dimulai dengan kedatangan batch pemberitahuan pengiriman dari departemen pengiriman. Kemudian selanjutnya ada edit run, yang mana ini secara berkala sistem pesanan penjualan batch dijalankan. Nah, ini tergantung pada volume transaksi dan kendala sumber daya komputer
dan proses ini dapat berlangsung hanya sekali atau beberapa kali setiap hari. Nah, program ini juga akan memvalidasi transaksi dengan menguji setiap record untuk adanya kesalahan, dan file transaksi bersih itu kemudian akan diteruskan ke proses selanjutnya dalam proses. Nah, kemudian selanjutnya ada short run, di mana di sini adalah untuk memproses sebuah file transaksi sekuensial. Nah, dia harus ditempatkan dalam urutan yang sama seperti file induk yang sedang diupdate. Nah, karena berkas induk pertama yang diperbarui dalam sistem ini adalah piutang, dan jenisnya secara fisik mengatur file transaksi pesanan penjualan secara berurutan dengan nomor rekening yang merupakan salah satu kunci sekundernya. Nah, kemudian ada account receivable update and billing run, di mana sini prosedur ini membuat file master account receivable baru yang menggabungkan semua perubahan pada akun pelanggan yang terpengaruh oleh catatan transaksi. Kemudian selanjutnya ada sort and inventory update runs, di mana di sini program sortir itu mengurutkan file pesanan penjualan di nomor kunci sekunder lainnya sampai ke nomor inventaris. Nah, dan yang terakhir itu ada general ledger update run. Nah, di bawah pendekatan file berurutan ini, file master buku besar tidak diperbarui pada setiap batch transaksi. Nah, perusahaan yang menggunakan file sekuensial file ini biasanya menggunakan prosedur akhir hari yang terpisah untuk memperbarui akun buku besar umumnya. Selanjutnya, sistem penerimaan tunai batch dengan file akses langsung. Prosedur penerimaan kas di sini adalah sistem batch alami. Nah, ini tidak seperti transaksi penjualan yang cenderung terjadi terus-menerus sepanjang hari, di mana penerimaan kas ini merupakan peristiwa yang terpisah. Cek dan saran pengiriman uang datang dari layanan pos secara berkelompok. Nah, demikian pula penyetoran penerimaan kas di bank itu biasanya terjadi sebagai peristiwa tunggal di akhir hari kerja. Karena karakteristik ini banyak perusahaan ini dia tidak melihat manfaat dan signifikan dari berinvestasi dalam prosedur kas real time yang mahal. Nah, ini ada 4 bagian, yaitu mailroom, di mana mailroom ini itu memisahkan cek dan saran pengiriman uang dan menyiapkan daftar pengiriman uang. Kemudian cek dan salinan daftar pengiriman uang dikirim ke Departemen Penerimaan Kas. Saran pengiriman uang dan salinan daftar pengiriman uang dikirim ke Departemen Account Receivable. Nah, kemudian ada Cash Receipt Department, yang mana ini adalah bagian penerimaan kas. Di sini petugas penerimaan kas merekonsiliasi cek dan daftar pengirim uang yang menyiapkan slip setoran. Nah, melalui terminal petugas membuat catatan voucher jurnal dari total kas yang diterima. Kemudian ada Account Receivable Department, yaitu departemen piutang usaha, yang mana petugas Account Receivable ini menerima dan merekonsiliasi saran pengiriman uang dan daftar pengiriman uang. Nah, melalui terminal petugas membuat file transaksi penerimaan kas berdasarkan saran pengiriman uang individu. Di sini petugas kemudian mengajukan saran pengiriman uang dan daftar pengiriman uang. Nah, kemudian yang terakhir ada Data Processing Department. Ini adalah departemen pemrosesan data. Nah, pada akhir hari program batch itu merekonsiliasi voucher jurnal dengan file transaksi penerimaan kas dan memperbarui akun receivable dan akun pengendali buku besar. Nah, proses ini menggunakan metode akses langsung. Selanjutnya adalah entry pesanan penjualan real time dan penerimaan tunai. Nah, sistem pesanan penjualan pada komputer interaktif sekarang menggantikan banyak prosedur manual dan dokumen fisik. Nah, sistem ini menyediakan input dan output secara real time dengan pembaruan batch hanya beberapa file master. Nah, pada order entry prosedur ini atau prosedur entry pesanan, yang mana di sini ada yang pertama yaitu prosedur penjualan, kemudian prosedur gudang, dan pengiriman dan penagihan. Nah, pada prosedur penjualan ini dalam proses real time biasanya pegawai penjualan yang menerima pesanan dari pelanggan itu memproses setiap transaksi secara terpisah saat diterima dengan menggunakan terminal komputer yang terhubung ke program edit atau penyelidikan. Dan petugas nanti akan melakukan tugas berikut ke dalam mode real time. Yang pertama,
pada prosedur penjualan ini dia akan melakukan pemeriksaan kredit secara online dengan mengakses file kredit pelanggan, dan nanti file ini berisi informasi seperti batas kredit pelanggan, saldo saat ini, tanggal pembayaran terakhir, dan status kredit saat ini. Nah, berdasarkan kriteria terprogram, permintaan kredit pelanggan akan disetujui atau nanti akan ditolak. Nah, kemudian yang kedua, jika kredit telah disetujui, maka petugas kemudian mengakses file induk persediaan dan memeriksa ketersediaan persediaan. Nah, pada sistem ini nanti akan mengurangi persediaan dengan jumlah barang yang dijual untuk menyajikan gambaran yang akurat dan terkini tentang persediaan yang ada dan yang persediaan yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian yang terakhir, ada sistem secara otomatis mengirimkan catatan rilis stok elektronik ke gudang dan pemberitahuan pengiriman ke departemen pengiriman, dan mencatat penjualan dalam file pesanan penjualan terbuka. Nah, ini adalah file penyimpanan sementara untuk pesanan penjualan sampai pesanan tersebut dikirim dan kemudian dapat ditagih. Nah, kemudian setelah tadi ada prosedur penjualan, ada prosedur gudang, yang mana biasa pada prosedur gudang ini terminal petugas gudang segera menghasilkan cetakan dari dokumen pelepasan stok yang dikirimkan secara elektronik, dan kemudian petugas kemudian mengambil barang dan mengirimkannya bersama dengan salinan dokumen pelepasan stok ke departemen pengiriman. Dan yang terakhir di sini ada pengiriman dan penagihan, dimana di sini petugas pengiriman mencocokkan barang, dokumen pengeluaran stok, dan slip pengepakan hard copy yang diproduksi di terminal. Nah, kemudian pada selanjutnya ada prosedur pemrosesan real time. Selanjutnya ada cash receipt prosedur, yang mana ini adalah prosedur penerimaan uang tunai. Nah, dalam sistem faktur terbuka seperti ini, setiap faktur itu ditagih dan dibayar satu persatu. Nah, biasanya uang tunai dari pelanggan itu dapat diterima dan diproses seperti yang baru saja dijelaskan, atau dapat dikirim secara langsung ke kotak kunci bank. Nah, setiap catatan pengiriman uang itu diberi nomor pengiriman uang yang unik dan ditambahkan ke file pengiriman uang. Nah, selanjutnya ada features of real time processing atau fitur pemrosesan real time. Nah, di sini pada sistem ini merupakan lanjutan dari akuntansi tradisional, yang mana fitur utama dari sistem ini adalah penggunaan event database atau catatan akuntansi tradisional di sini mungkin tidak ada. Nah, secara teori sistem seperti itu bahkan tidak memerlukan buku general, karena penjualan itu memerlukan buku general karena penjualan memerlukan buku general seperti retur penjualan, piutang kontrol, dan harga pokok penjualan. Itu semua bisa berasal dari faktur dalam database peristiwa. Selanjutnya ada sistem point of sale atau yang biasa disingkat dengan POS, di mana sistem siklus pendapatan yang telah diperiksa sejauh ini digunakan oleh organisasi yang memberikan kredit kepada pelanggan mereka. Nah, jelas pendekatan ini tidak berlaku untuk semua jenis perusahaan bisnis. Misalnya toko kelontong, nah biasanya dia tidak berfungsi nih dengan cara ini, karena mereka menukar barang secara langsung dengan uang tunai dalam transaksi yang dilakukan pada titik penjualan. Nah, di sini ada daily procedure, yaitu yang pertama, petugas kasir memindai kode produk universal label pada barang yang dibeli dengan pemindai sinar laser, di mana pemindai ini merupakan perangkat input utama sistem POS, dan biasanya ini dapat digenggam atau biasa dipasang di meja kasir, di mana sistem POS ini terhubung secara online ke file inventaris, dari mana ia mengambil data harga produk dan menampilkannya di terminal petugas. Nah, kuantitas persediaan di tangan akan berkurang secara real time untuk mencerminkan barang yang dijual. Kemudian yang kedua, ketika semua UPC itu dipindai, sistem secara otomatis akan menghitung pajak, diskon, dan total transaksi. Kemudian yang ketiga, biasanya petugas memasukkan transaksi ke dalam sistem POS melalui tombol register, dan catatan penjual itu ditambahkan ke jurnal penjualan secara real time, di mana catatan berisi biasanya data kunci seperti tanggal, waktu, nomor
nomor terminal, jumlah total penjualan, penjualan tunai atau kartu kredit, harga pokok penjualan, pajak penjualan, dan diskon yang diambil. Kemudian nanti pada akhir hari biasa petugas atau seorang supervisor itu membuka kunci register dan mengambil pita internal. Nah, seringkali di sini perbedaan kecil itu akan terjadi karena kesalahan dalam membuat perubahan untuk pelanggan. Nah, seringkali juga beberapa organisasi itu mengharuskan pegawai penjualan untuk menutupi semua kekurangan uang tunai melalui pemotongan gaji. Nah, organisasi lain mungkin menetapkan ambang batas materialitas, di mana kekurangan uang tunai dalam ambang batas itu dicatat tetapi tidak dikurangkan dari gaji karyawan, di mana kelebihan karyawan bagaimanapun itu harus ditinjau untuk kemungkinan tindakan kedisiplinan. Kemudian yang terakhir nanti laci kas itu akan direkonsiliasi. Ketika isi laci kas ini telah direkonsiliasi, maka petugas penerimaan kas itu menyiapkan formulir rekonsiliasi kas dan memberikan satu salinan kepada petugas penjualan sebagai tanda terima untuk pengiriman kas dan mencatat kas yang diterima dan kekurangan atau kelebihan kas dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian yang terakhir itu ada end day procedure atau end of day procedure atau prosedur akhir hari, dimana di sini petugas penerimaan kas dia menyiapkan slip setoran 3 bagian untuk jumlah uang tunai yang diterima, dimana satu salinan itu diajukan dan 2 lainnya itu menemani uang tunai ke bank. Dan akhirnya nanti program batch itu merangkum jurnal penjualan dan penerimaan kas, dimana menyiapkan voucher jurnal dan memposting ke akun buku besar. Nah, beberapa perusahaan biasanya akan memberlakukan penjualan kartu kredit itu sebagai uang tunai. Nah, mungkin orang lain akan mempertahankan akun mungkin juga orang lain mungkin akan mempertimbangkan akun receivable-nya atau akun piutang usahanya sampai penerbit kredit mentransfer dana ke rekening mereka. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan tujuan audit siklus pendapatan akan dijelaskan oleh Yuni Fatma.